Shalom, kami menyambut saudara sekalian dan juga bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GBI Bethel. Kami berharap saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bagi yang baru pertama kali bergabung dan juga bagi Anda yang rindu untuk didoakan dan dilayani, Anda dapat mengirimkan komen pada kolom chat. Mari sebelumnya kita mau masuk di dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah online Tuhan. Kami mau diberkati melalui pujian penyembahan Tuhan, dan kami juga rindu hadirat-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Dan juga Tuhan, kami rindu untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau persiapkan hati kita yang terbaik. Kita mau hampiri tahta suci, tahta kudus Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Mari bawa korban ucapan syukur. Engkau Allah yang besar Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. Yes, Jesus, how great thou art, how great thou art. Mari memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji
kami Tuhan siang hari ini. Kami bersyukur Bapa apapun keadaannya. Kami mau terus mengucap syukur karena kami tahu kami dipilih menjadi umat kesayangannya Tuhan. So Tuhan, kami mau bawa yang terbaik buat Tuhan pada siang hari ini. Kami mau terus tinggikan nama Tuhan Yesus. Kami mau terus bawa kemuliaan bagi namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak dan Ibu percaya bahwa kita dipilih untuk menjadi umat kesayangannya Tuhan, amin. Kita dipilih untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. So come on, kita mau bertepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan. Hey. Siap. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari umatnya. Katakan, kita dipilih dari kuduskannya. Membawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Katakan, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Amin. Kita dipilih dari kuduskannya. Membawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Angkat tangan bagi Tuhan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Katakan, saya dipilih dari segala bangsa. Saya dipilih jadi umatnya. Ya, saya dipilih dan dikuduskannya. Membawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan sekali lagi katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami. Ini pujian kami Tuhan, pujian kami bagi nama Tuhan Yesus. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya, sambil bertepuk tangan di atas kepala. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, amin. Dia sendiri yang telah memanggil kita keluar untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, amin. Dia memberikan kita kesempatan untuk kita boleh keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. So, dengan bersuka cita kita mau bertepuk tangan sekali lagi. Kita mau angkat suara kita. Come on, sing. Terimalah kemuliaan, pujian dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Come on. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah. Sekali lagi ya, sekali lagi bersama-sama. Come on, we
Bapak dan Ibu silahkan kembali lagi duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita. Thank you Jesus. Kami hormati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami meminta hati-Mu Bapa, hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih-Mu, yang di dalam gelap, mereka yang tersesat. Berikan kami roh yang berani Tuhan untuk melayani-Mu. Thank you Jesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Amin. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh-Mu Tuhan. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Yes, ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami Tuhan berikan hati yang mengasihi, hati seperti hati-Mu Bapa. We sing together. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang sekali lagi panggil nama-Nya Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Amin Tuhan. Beri keberanian, beri kami keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini, kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, kiranya Engkau memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga setiap firman-Mu yang disampaikan boleh menjadi kekuatan dan rema atas hidup kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, boleh sama-sama kita katakan, amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Persekutuan Sejati di Masa Pandemi. Saudara sekalian, pandemi COVID-19 telah menimbulkan church disruption, gangguan bagi gereja Tuhan. Kalau boleh diibaratkan ini seperti gempa 10 skala Richter yang menggoncangkan semua sendi-sendi kehidupan gereja. Dan kita tidak akan balik lagi ke masa old normal sebelum pandemi ini terjadi. Tetapi jangan khawatir, ada hal-hal yang baru yang Tuhan sudah kerjakan dan kita harus mengerti rencana Allah. Dalam Yesaya 43 ayat 18 dan 19 firman-Nya berkata, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala.
Lihat, aku membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ada dimensi terobosan pelayanan yang baru yang harus kita ikuti sesuai dengan kehendak Tuhan dalam pertumbuhan pribadi kita sebagai anak Tuhan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu ada 5 megatrend perubahan besar dalam gereja di masa pandemi ini. Yang pertama ada perubahan dalam esensi ibadah. Dulu ibadah sifatnya komunal, rame-rame bareng orang lain ya. Kalau nggak dijemput ke gereja, kadang ada orang yang nggak datang juga. Tapi sekarang esensi ibadah lebih personal karena kita bisa melakukan pilihan apakah datang onsite ataukah beribadah online. Jadi ini merupakan tanggung jawab pribadi. Apakah kita mau lebih sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, membaca firman, berdoa ataukah tidak. Yang kedua, pergeseran dari tempat ibadah bukan lagi di gedung gereja, tetapi di rumah-rumah. Rumah menjadi center di mana hadirat Allah juga kita bisa rasakan. Seperti yang dialami oleh gereja mula-mula yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Jadi kita lihat bahwa center di dalam ibadah pada masa kini adalah di dalam rumah. Seperti gereja mula-mula mengadakan ibadah tiap hari loh di bait Allah dan juga di rumahnya. Dan kita harus membangun mesbah keluarga sebetulnya di setiap rumah tangga. Yang ketiga, ada pergeseran dalam sarana ibadah. Dulu yang paling utama adalah fasilitas gedung, kita melengkapinya, kita membeli supaya lebih bagus. Tetapi sekarang yang harus ditingkatkan adalah pelayanan online melalui sosial media. Sehingga banyak orang-orang juga bisa terberkati melalui pelayanan online yang merupakan perluasan pelayanan gereja dan juga penjangkauan bagi mereka yang belum datang ke gereja. Yang keempat adalah pelayan ibadah. Selama ini yang mendominasi pelayanan sebelum era pandemi terutama orang dewasa dan berusia tua. Tapi sekarang kita harus melibatkan lebih banyak generasi muda di dalam pelayanan. Karena toh ketika ibadah mulai onsite, banyak orang tua yang masih belum berani datang ke gedung gereja, ya ke tempat ibadah. Tetapi anak-anak muda yang lebih sehat, kuat seharusnya menjadi kelompok yang lebih giat di dalam pelayanan. Dan saya mau katakan bahwa yang paling baik sebetulnya bukan regenerasi, di mana generasi tua memberikan tongkat estafet pelayanan ke generasi muda, lalu yang tua diam-diam saja. Tapi intergenerational leadership itu sesuatu yang sangat penting, saudara sekalian. Ya karena kita ini sangat baik kalau di gereja punya pemimpin di level usia kira-kira 60, 50, 40, 30, dan 20. Sehingga setiap lapisan umur orang di dalam gereja bisa dilayani, disentuh sesuai dengan pendekatan budaya dan bahasa yang cukup nyambung, connected satu dengan yang lain. Kalau anak remaja itu harus dikhotbahin sama orang yang 60 tahun, bisa sih, tetapi kadang-kadang kurang nyambung. Karena itu sangat baik kalau di dalam kepemimpinan gereja ada usia-usia yang berbeda sehingga bisa memberikan masukan sesuai dengan pola pikirnya masing-masing. Saya membaca bahwa lebih daripada 50% penduduk dunia ini berusia muda. Bahkan di Indonesia sekitar 65% orang-orangnya itu usianya 40 tahun ke bawah. Jadi generasi milenial, Gen Y itu mendominasi sekarang. Sehingga kita harus mengarahkan pelayanan kita juga pada kelompok usia ini. Yang kelima, ada perubahan di dalam relasi ibadah. Dari yang sifatnya searah, dari mimbar dalam ibadah, dan kemudian setelah ibadah ada persekutuannya. Jadi kalau di ibadah searah, setelah khotbah, setelah ibadah ada persekutuan. Misalnya kita bisa
ngopi bersama sambil makan, apakah makanan berat atau makanan ringan, atau pergi bersama-sama setelah kebaktian ke restoran tertentu dan menikmati makanan atau shopping bersama. Tapi sekarang karena tidak bisa kumpul di dalam gedung gereja, maka aspek koinonia atau persekutuan ini rasanya hilang. Dan banyak orang merasa, aduh kok saya tidak mengalami persekutuan sejati ya, fellowship ini di dalam gereja. Nah, karenanya kita harus berusaha melakukan komunikasi ini secara interaktif. Baik secara onsite maupun kalau belum bisa secara online. Jadi mesti diusahakan, kalau belum bisa tatap muka ya minimal tatap layar, saudara. Sehingga aspek persekutuan itu yang hangat masih tetap kita bisa dapatkan. Saya percaya bahwa investasi waktu yang paling berharga yang kita miliki adalah waktu untuk membangun hubungan. Bukan membangun gedung, bukan membangun pekerjaan, bukan membangun pelayanan bahkan. Tapi membangun relasi atau hubungan dengan Allah dan dengan sesama. Ini prinsip salib, vertikal dan horizontal. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sesuai dengan hukum yang terutama dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Nah, jika demikian apa yang kita harus lakukan supaya persekutuan sejati itu bisa meningkat? Yang pertama, kita harus meningkatkan persekutuan kasih dalam keluarga. Karena keluarga adalah inti masyarakat. Harus dimulai dari keluarga dulu. Saudara, pada masa pandemi ini ada banyak waktu yang kita habiskan di dalam keluarga. Stay at home. Mestinya kita senang, dulu kita terlalu sibuk dengan banyak hal yang lain sehingga waktu untuk keluarga kurang. Sekarang kan apa-apa kebanyakan bisa dikerjakan dari rumah. Tetapi sayangnya statistik menunjukkan angka kekerasan dalam rumah tangga, bahkan angka perceraian di banyak negara meningkat di tengah masa pandemi ini ketika orang stay at home. Karena rupanya komunikasi yang terjadi itu sifatnya negatif, saling menyakiti, diwarnai dengan marah-marah, sehingga akibatnya ada kepahitan, dendam, dan berakhir dengan bubarnya keluarga. Karenanya kita harus membangun komunikasi yang baik. Menurut kamus, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi kalau saya hanya ngomong, saudara nggak ngerti, itu belum komunikasi. Komunikasi artinya harus dipahami oleh kedua belah pihak. Nah saudara, kalau komunikasi berjalan dengan lancar, maka kesatuan hati dan keharmonisan akan terjadi. Karenanya membangun komunikasi di dalam pernikahan dan terutama dalam keluarga kita adalah sesuatu yang sangat penting. Sebab ini akan menentukan kebahagiaan, keharmonisan di dalam keluarga kita masing-masing. Saudara tahu kan, pernikahan adalah berpadunya dua pribadi yang berbeda menjadi satu. Beda latar belakangnya, beda seleranya, beda kebiasaannya. Tapi perbedaan itu jangan diperangi. Perbedaan itu harus mencari titik temu persamaan lewat komunikasi yang harus diusahakan terus-menerus. Saya lahir di Surabaya, doyan makan daging. Istri saya lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, suka makan sayur. Jadi kalau dia masak, ketika kita baru nikah, masaknya sayur melulu, sayur asem gitu saudara, sop yang gak ada dagingnya. Lalu saya bilang, ada dagingnya dong. Tapi lama-lama kita bisa saling mencari titik temu ya. Dia tetap lebih doyan makan sayur, saya tetap doyan makan daging. Tapi saya sekarang bisa makan sayur juga, begitu saudara. Dan kalau kita pergi ke restoran, beli beef steak, maka saya makan dagingnya, istri saya makan kentang dan sayurnya. Kan aman. Jadi perbedaan tetap ada, tetapi ada komunikasi yang menyebabkan keharmonisan terjadi. Nah, komunikasi yang baik dengan kata-kata yang manis dan mesra harus diupayakan. Efesus 4 ayat 25 berkata, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Jangan ada dusta. Kejujuran adalah hal yang akan membangun keharmonisan di dalam keluarga. Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Oh indah sekali.
Dasar daripada komunikasi kita mesti kasih. Bukan dendam, kepahitan sehingga meledaklah pertengkaran. Karena itu ada beberapa keterampilan komunikasi yang selalu harus kita tingkatkan. Apa saja? Yang pertama antara lain, jadilah pendengar yang baik. Jadi kalau orang sedang bicara kepada kita itu mesti diam supaya ngerti maksudnya. Jangan lagi dia ngomong, kita mikir apa ya jawabannya, begitu. Lama-lama dia ngomong nggak nyambung sama jawaban kita karena kita tidak memperhatikan apa yang dia sedang ungkapkan. Jadi diam ketika orang bicara, tapi jangan membisu, begitu saudara. Artinya kalau ada kekesalan di dalam hati kita ya diungkapkan, jangan diam aja terus. Kenapa kamu kok diam saja? Pikir aja sendiri. Loh, kan susah kalau suruh mikir sendiri. Mesti diungkapkan dong sehingga tahu apa pikiran dan perasaan dari pasangan, begitu saudara. Ya, saya harap tidak ada orang yang ingin agar keluarganya mengerti ilmu kebatinan. Dengan membisu saja semua orang tahu pikiran dan perasaannya. Jadi pendengar yang baik, tapi jangan membisu. Yang kedua, bicara ramah, jangan marah-marah. Pakai kata-kata yang baik, yang mengencourage, menguatkan, membangun, menyemangati, mendorong. Ayo, kamu bisa. Bagus kok. Ya, ayo maju terus. Tuhan pasti menolong kita. Oh, itu sangat menyemangati. Jangan ngomel, bicara negatif. Apalagi di masa pandemi. Mungkin kalau pemasukan keuangan kurang, ya jangan terus negatif, ngomel. Nggak ada solusinya, saudara sekalian. Saling menyemangati, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Yang ketiga, nyatakan kebenaran dalam kasih. Kita bisa tidak setuju dengan pandangan pasangan kita atau anak kita, tapi kan nggak harus bertengkar begitu. Nyatakan kebenaran dalam kasih. Perbedaan itu wajar kok saudara. Yang perlu adalah cari titik temu lewat komunikasi. Sebab pernikahan dan keluarga yang bahagia itu bagikan keping puzzle yang berbeda-beda. Tapi kalau direkatkan, walaupun memang beda, itu akan menjadi satu. Sendok dan garpu itu nggak pernah akan sama, saudara. Tapi bagus kan, kalau dua-duanya saudara makan dengan sendok atau dengan garpu, malah nggak bagus. Perbedaan bisa mendatangkan keindahan kalau digunakan dengan fungsi yang baik untuk saling melengkapi. Jadi nyatakanlah kebenaran dalam kasih. Yang keempat, jika salah akui dan minta maaf. Jangan gengsi, jangan sombong. Kadang ada suami ya, tahu dia salah, malah marah lebih keras, malah duluan. Supaya dia tidak disalahkan oleh istrinya. Nah ini kan gak benar saudara. Jika salah akui, minta maaf. Tapi bila pasanganmu salah, maafkan juga dia. Lupakan, jangan diungkit-ungkit lagi. Salah itu manusiawi. Mengampuni itu ilahi. Mari kita ikuti teladan Tuhan yang selalu mengampuni kesalahan kita yang mau bertobat. Saudara-saudara, hal yang utama yang kita juga harus lakukan untuk meningkatkan persekutuan keluarga, selain komunikasi dengan keluarga, tetapi relasi ini harus dibangun baik dengan sesama maupun dengan Tuhan adalah kalau kita mengadakan mesbah keluarga. Mesbah keluarga adalah saat kita duduk untuk memuji Tuhan, untuk membaca dan mendiskusikan firman, serta berdoa bersama-sama dengan keluarga kita. Sehingga ada relasi vertikal dan relasi horizontal. Tahukah saudara bahwa awalnya ibadah itu bukan di gedung gereja, ibadah itu di dalam keluarga. Nuh misalnya mengajak anak-anaknya untuk membangun mesbah dan berdoa kepada Tuhan. Yosua sendiri berkata, aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi orang pada zaman dulu nggak ada gedung gereja, nggak bingung mereka saudara. Ya, kalau sekarang di lockdown ya nggak apa-apa begitu. Karena apa? Ibadahnya bersama dengan keluarga kok. Suami menjadi imam yang memimpin ibadah tersebut. Nah di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Tahukah saudara, ayat ini sebetulnya perintah mendidik keluarga yang diberikan kepada ayah. Karena ayah itu harus menjadi bapak
yang membangun kerohanian seluruh keluarganya. Bukan sekedar bisa cari duit, saudara. Bukan sekedar menafkahi, tapi benar-benar bisa menjadi imam di dalam keluarga. Kalau saya baca dalam Perjanjian Baru, ternyata syarat penilik jemaat, orang yang mau melayani di gereja, menurut 1 Timotius 3 ayat 4 dan 5 adalah ini. Dia adalah seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Syarat bagi diaken juga dicatat, diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Jadi saudara sekalian, syarat orang yang mau melayani di gereja harus dimulai dari keluarga. Charity begins at home. Kemurahan hati, kebajikan harus dimulai dari keluarga. Jangan ekspor kegagalanmu di dalam keluarga karena keluarga berantakan kepada gereja. Semua harus dimulai dengan keluarga yang baik. Saudara sekalian, saya yakin tugas utama seorang hamba Tuhan, bahkan tugas utama setiap orang percaya bukan membangun bisnisnya, bukan membangun pelayanannya, tapi membangun keluarganya. Sebab kalau keluarganya dibangun, bisnisnya, pelayanannya, apapun akan diberkati oleh Tuhan. Saya melihat ada contoh buruk di dalam Alkitab, orang yang melayani tapi nggak berkenan kepada Tuhan. Misalnya Imam Eli yang punya 2 anak yang kurang ajar sama Tuhan, Hofni dan Pinehas. Kenapa? Karena tidak dimuridkan di dalam keluarga. Jadi betapa pentingnya kita memperhatikan keluarga. Saya pernah membaca kisah tentang seorang yang bernama Robert Pierce atau Bob Pierce. Dia adalah orang yang sangat sukses mendirikan pelayanan yang disebut World Vision. Ini adalah organisasi sosial dengan cabang di ratusan negara dunia. Dan sampai hari ini World Vision masih tetap luar biasa dan berdampak. Tetapi pendirinya terlalu sibuk. Ya, dia lebih banyak di luar negeri daripada di rumah, saudara. Mungkin dalam setahun bisa 10 bulan atau lebih di luar negeri atau di tempat pelayanan, dan hanya 2 bulan dalam waktu yang berbeda-beda ada di rumah. Akibatnya istrinya minta cerai. Satu kali anaknya lagi depresi, telepon papanya, "Pak, pulang, saya mau cerita." Papanya bilang, "Waduh, saya masih banyak pelayanan. Papa harus ke Korea Selatan, kemudian ke China, lalu ke Vietnam. Bulan depan Bapak baru pulang ke rumah." Anaknya bunuh diri, saudara sekalian. Tragis sekali bukan? Pelayanannya sukses, tetapi keluarganya mengalami banyak masalah. Bahkan di kemudian hari Bob Pierce ini dikeluarkan dari World Vision, organisasi yang didirikannya sendiri. Karena apa? Terlalu sering konflik berantem dengan anggota pengurus yang lain. Oh, betapa sayang. Jadi semuanya persekutuan kasih harus dimulai dari keluarga. Ya, sehingga hal-hal buruk tidak ditransfer, tidak diekspor ke luar, tapi justru hal yang baik yang diekspor keluar. Nah, kita juga bisa melihat contoh yang baik, keluarga-keluarga yang cinta Tuhan. Tadi saya sudah sebutkan namanya, misalnya Nuh, kemudian Yosua. Nah, saudara sekalian, di dalam Perjanjian Baru ada satu contoh keluarga yang baik, yaitu keluarga Filipus. Dia adalah seorang diaken, kemudian dipakai Tuhan menjadi penginjil yang memberitakan kabar keselamatan kepada orang di Samaria. Di dalam Kisah Rasul 21 ayat 9 dikatakan, Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Nah, saudara, anak-anaknya itu peka kepada suara Tuhan, bahkan bisa menyampaikan kepada orang lain. Dari mana kepekaan itu timbul? Jelas karunia Tuhan, tetapi juga karena bimbingan daripada orang tua mereka. Oh, kalau orang tua hidup takut akan Tuhan, anak-anaknya juga akan menjadi berkat. Nah, saudara, jadi penting sekali untuk kita membangun mesbah keluarga. Nah, pada waktu pandemi COVID-19 mulai terjadi, saya berpikir bagaimana ya supaya saya bisa tetap menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang ada. Nah, satu pagi ketika kita sedang mengadakan mesbah keluarga dengan anak, menantu, dan cucu, saudara, saya kemudian berkata, besok kita akan mulai mesbah keluarganya bukan pagi, tapi sore jam 5 sampai jam 6. Dan siarkan melalui YouTube atau Instagram. Dan kita akan lakukan setiap hari, saya bilang. Dan sejak itu kita mulai melakukan Senin sampai Sabtu, Minggu ibadah online.
lalu Senin sampai Sabtu berikutnya, terus sampai kira-kira 8 bulan. Baru setelah itu kita berbagi dengan keluarga hamba-hamba Tuhan yang lain untuk saling mengisi satu dengan yang lain. Saudara, ini mendorong supaya setiap keluarga itu memiliki mesbah keluarga. Gimana sih caranya? Ya ikuti aja contoh yang saya dan keluarga lakukan dan saudara bisa lakukan terutama di dalam keluarga. Bahan kalau saudara ingin dapatkan, saudara bisa dapatkan di tulisan ini di link bit.ly/mesbah keluarga ya. Karena ada lagunya, ada ayatnya, ada pertanyaan penuntun, ada pokok doanya. Silakan saudara bisa pakai. Nah, bagaimana kalau kita belum pernah memulai mesbah keluarga? Rasanya kan kagok gitu ya. Aduh, suami ngomong, ayo kita mesbah keluarga. Yang lain bilang, apaan sih? Kalau istrinya ngajak, enggak ah kata suaminya. Kan repot juga. Nah, saya dorong saudara, memulai itu berat. Tetapi dampaknya akan sangat luar biasa. Jadi gimana? Saya anjurkan kalau saudara makan, usahakan makan bareng. Nah, sebelum makan doanya jangan masing-masing, doanya bersama-sama. Tetapi ditambah jangan doa singkatannya untuk makanannya. Coba doa dulu untuk setiap pribadi, untuk suami, istri, untuk anak-anak, misalnya nomor 1, 2, 3, dan selanjutnya. Nah, kalau ini sudah lancar, saudara ngomong, gimana kalau besok kita sebelum doa untuk keluarga dan makanan, kita nyanyi dulu ya di depan satu lagu, nyanyi satu lagu baru doa. Kalau ini sudah agak lancar, setelah nyanyi satu lagu kita baca Alkitab ya, beberapa ayat begitu. Lalu kemudian sharing singkat berkat rohani apa yang didapat oleh ayah, oleh ibu, oleh anak. Nah, kalau ini bisa terwujud, jadi sudah ada lagu, ada pembacaan Alkitab, ada sharing, lalu ada doa syafaat untuk orang lain dan untuk keluarga kita, baru untuk makanan. Nah, kalau sudah begitu, makanannya muncul belakangan aja nanti dingin, saudara. Tapi yang jelas saudara bisa mengadakan mesbah doa keluarga dan waktunya bisa saudara atur, boleh pagi, boleh siang, boleh malam, terserah komitmen daripada keluarga. Tapi kita konsisten melakukannya. Mazmur 128 ayat 1-4 berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara, jadi seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, pekerjaannya akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan istrinya seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahnya. Pohon anggur yang subur itu kan manis, saudara. Manis di dalam rumah. Banyak sekarang istri manis di luar rumah. Manis ngomongnya, manis dandannya. Tapi di dalam rumah, waduh kayak singa kelaparan keluar dari kandang. Anak-anaknya di mana? Tidak terpencar, tercerai-berai dan gak tahu di mana tempatnya, tapi mereka berkumpul di sekitar meja makan. Bukan hanya untuk makan bersama, tapi juga untuk doa keluarga. Saudara, bapak mesti jadi imam dalam keluarga. Imam itu pengantara antara kita dengan Tuhan. Dia harus membimbing kerohanian keluarga makin sungguh bertumbuh di dalam dia. Saya lihat ya kalau di Indonesia khususnya, kalau ada seorang gadis muslim gitu yang punya pacar, gadis muslim ini suka ngomong gini, semoga engkau menjadi imamku. Artinya kalau sudah kawin mudah-mudahan kerohanianku makin meningkat karena engkau yang menuntun aku secara rohani. Kok yang gadis Kristen saya nggak pernah dengar tuh ya ngomong begitu kepada pacarnya yang laki, semoga kamu jadi imamku. Mungkin di hatinya keinginannya, semoga kamu jadi ATM-ku. Yang tiap hari bisa kuambil duitnya yang makin banyak begitu. Waduh, kita seharusnya kembali pada prinsip Alkitab. Bapak menjadi imam. Kalau bapak belum bisa, ibu harus jadi penopang, penolong. Ibarat bapak kepala, ibu leher. Kalau kepala tunduk terus ditopang sampai akhirnya bisa melaksanakan tugasnya. Anak-anak ikut, maka kasih di dalam keluarga melalui komunikasi yang baik, melalui mesbah doa keluarga itu akan sungguh-sungguh menjadi hal yang akan memperkokoh
kehidupan rohani kita dan keluarga kita pada masa pandemi ini. Dan yang kedua, saudara, kita juga harus meningkatkan persekutuan kasih dalam jemaat. Saudara tahu ada 3 tugas gereja, minimal ada 3 tugas gereja, yaitu koinonia, diakonia, dan marturia. Persekutuan, pelayanan kasih, diakonia, dan marturia, kesaksian. Nah, 3 hal ini harus dilakukan dengan gencar agar jemaat tumbuh kerohaniannya seperti jemaat mula-mula, di mana mereka bertekun dan dengan sehati berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kenapa banyak orang diselamatkan? Karena mereka melihat ibadah itu dilakukan setiap hari bukan dalam bentuk liturgi tapi lifestyle. Ya, jadi saling menolong, saling mendoakan, saling membantu. Ada persahabatan yang erat di antara mereka. Dan mereka melihat karakter orang Kristen menyenangkan. Nah, kita harus tingkatkan itu, saudara. Aspek koinonia atau fellowship di dalam gereja kita. Kalau kita bisa ketemu secara offline atau onsite, sangat baik. Kalau nggak bisa karena angka COVID-nya lagi naik, ya secara online. Dengan kata lain, kalau belum bisa tatap muka, ya tatap layar lah. Tetapi kita harus upayakan persekutuan ini supaya kita bisa saling menguatkan, saling mengasihi, saling menasehati satu dengan yang lain. Karenanya saya pertama sangat mendorong sekali saudara memperkuat komunitas sel yang ada. Ya, kalau bisa seluruh jemaat tergabung di dalam komunitas sel. Satu komunitas misalnya bisa 8 orang, bisa 10 orang begitu. Dan kalau belum bisa dilakukan secara langsung, setidaknya via Zoom. Ya. Tidak cukup kita hanya mengikuti ibadah minggu secara live stream, karena kan satu arah, kurang interaksi. Tetapi melalui kelompok sel, di mana kita bisa bersaksi, berbagi, bercerita satu dengan yang lain, mendiskusikan khotbah minggu itu aplikasinya apa untuk bisa diterapkan dalam hidup sehari-hari, maka setiap orang bisa dilayani secara pribadi. Dan inilah esensi pengembalaan dan pemuridan. Saya percaya kita perlu teman yang bisa mementori, mendoakan, menasehati, mengkonseling. Sehingga setiap anggota jemaat bisa menguatkan satu dengan yang lain. Semua bisa berpartisipasi. Karena itu bangunlah hubungan di dalam kelompok kecil. Ya, jadi ada pujian, ada doa, juga membahas bagaimana mengaplikasikan khotbah minggu yang didengar. Yang kedua, saudara, untuk meningkatkan persekutuan di dalam gereja, maka kita harus belajar berbagi dengan sesama. Kisah 4 ayat 32 berkata, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Nah, gereja mula-mula itu saling berbagi. Kalau ada orang kekurangan, mereka support. Bahkan ada yang menjual ladangnya, lalu dibawa ke kaki rasul-rasul untuk dibagikan, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Saya percaya sampai hari ini, berbagi atau memberi adalah bahasa cinta. You can give without loving, but you can love without giving. Engkau bisa memberi tanpa cinta, tapi engkau tidak bisa mencintai tanpa memberi. Memberi itu luas. Bisa memberi perhatian misalnya. Coba telepon atau kirim teks kepada teman kita. Gimana, tanya kabarnya, sehatkah dia, adakah pergumulan yang bisa kita bantu. Kita bisa beri perhatian. Kita bisa beri bantuan kalau mereka benar berada di dalam kesulitan. Ya. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan kalau kita hatinya bukan menuntut tapi memberi. Izinkan saya bersaksi, pada waktu awal pandemi COVID terjadi di Indonesia, saya dalam posisi sebagai gembala tapi juga ketua sinode, saudara. Lalu para pengurus daerah tanya, Pak ini programnya gimana? Saya doa dan saya bilang, program sekarang beralih menjadi program menolong orang lain.
Jadi apa yang kita lakukan? Saya menggerakkan seluruh pimpinan daerah di seluruh Indonesia, 34 provinsi, bahkan di luar negeri, saudara sekalian, untuk terlibat di dalam membantu masyarakat memerangi COVID ini. Jadi kita membeli alat-alat dan cairan disinfektan, disemprotkan ke rumah-rumah, ke lingkungan. Kita membuat dan membeli APD, alat pelindung diri, membagikannya secara gratis ke banyak rumah sakit, klinik-klinik, dan sebagainya. Kita juga membagi makanan dan bahan makanan seperti beras, minyak, susu, dan hal-hal yang lain lah yang dibutuhkan. Bukan hanya untuk anggota jemaat, tapi untuk lingkungan masyarakat dan sebagainya. Saudara, ini berlangsung beberapa saat. Gereja kan tutup. Lalu saya doa, Tuhan apa yang saya harus lakukan? Dan kemudian saya minta para pengurus daerah mulai mendata. Kira-kira berapa banyak hamba Tuhan yang cukup terimbas sampai sulit makan lah katakan. Atau mengalami kesulitan karena gereja tutup selama berbulan-bulan. Didata kira-kira 1.600. Saya bilang waduh banyak banget nih ya. Wah saya pikir ya kalau sebulan 1,5 juta saja setiap orang. Wah itu 1,6 miliar. Besar juga ya. Lalu saya mulai berpikir gimana kita bisa menolong hamba-hamba Tuhan ini. Maka saya menghubungi kenalan dan kemudian kita membuat malam dana bersama dengan artis-artis Kristen yang nyanyi. Sementara dia nyanyi, bersaksi, orang bisa mentransfer uang, saudara sekalian. Wah itu masuk dana yang lumayan. Lalu kemudian saya sebagai ketua sinode dan beberapa pengurus yang lain kan ada honor. Tapi dari sejak awal saya tidak mau terima. Itu kemudian dikumpulkan, biayanya diberikan untuk hamba-hamba Tuhan yang berkekurangan. Dan kita support hamba Tuhan itu sampai 6 bulan. Semula rencana paling 1-2 bulan. Ternyata tambah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Besar sekali dana yang kita harus cari dan bantu kepada mereka. Tapi tidak ada sukacita selain kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Setelah 6 bulan ada daerah yang sudah mulai bisa melakukan ibadah onsite dan bantuan kemudian mulai dikurangi hanya kepada daerah-daerah yang memang masih struggle soal itu. Saudara, kita ini harus bertolong-tolongan menanggung beban yang ada. Dengan demikian kita memenuhi hukum daripada Kristus. Di jemaat juga kita melakukan banyak hal, saling mempromosikan, misalnya ada yang buka rumah makan, ada yang punya jasa ini. Kita saling promosikan melalui Instagram gereja dan sarana yang lain. Jemaat saya dorong mengirim makanan satu dengan yang lain, memberikan juga bahan-bahan makanan bagi mereka yang agak kurang mampu. Setiap minggu kita berikan ratusan nasi bungkus, saudara, kepada orang-orang. Kalau di Indonesia itu kan banyak orang-orang yang miskin. Kita bagi tiap minggu terus, saudara. Keluar dana yang ada, tapi jemaat juga banyak yang terbeban untuk mensupport. Sehingga gereja menjadi sarana di mana kasih itu dinyatakan. Bukan hanya lewat khotbah, tetapi lewat perbuatan kasih. Dan gereja yang saya layani, puji Tuhan, sudah beberapa kali digunakan oleh pemerintah menjadi sentra vaksinasi. Bukan hanya bagi jemaat, tapi bagi masyarakat sekitar. Jadi ribuan orang divaksin di gedung gereja, saudara sekalian ya. Dan banyak pelayan-pelayan dari internal juga yang tentu menjadi pasukan relawan yang membantu mereka. Saya percaya bahwa situasi memang sulit karena COVID ini, tetapi untuk itulah gereja ada. Menjadi komunitas yang saling mengasihi, tidak hanya mementingkan diri sendiri. Karena itu praktekkan kasih, pertama di dalam keluarga. Perbaiki komunikasi, mari kita bangun mesbah keluarga. Tapi juga tingkatkan persekutuan kasih di dalam gereja. Tingkatkan kelompok-kelompok sel, komunitas sel yang saling berinteraksi satu dengan yang lain. Walaupun secara online. Dan kita mau saling membagi berkat satu dengan yang lain. Saya percaya saudara dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Dan karena itu saya mau berdoa. Siapa yang diantara kita berkata, Tuhan, biar persekutuan kasih makin nyata bahkan di tengah pandemi ini. Bahkan pasca pandemi, di dalam keluarga kami, di dalam gereja kami. Sehingga kami juga bisa memberkati orang-orang yang lain di sekitar kami.
Kalau saudara rindu, saudara bisa mengaplikasikan dalam hidup, dan saudara mau terlibat, mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu masa ini masa yang sulit, tapi Tuhan memanggil kami untuk menyatakan kasih kepada keluarga, kepada gereja, dan kepada sesama kami. Mampukan kami Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Berkat-Mu kiranya bagi kami, supaya kami makin hari makin hidup di dalam kasih dan kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Jiwaku pun bersuka ketika Tuhan lakukan perkara besar, maka jiwaku pun bersorak. Menaikkan sorak-sorai buat Tuhan, kita katakan. Walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Engkaulah sumber kemenangan kami Tuhan. Maka jiwa kami bersuka atas Engkau. Haleluya. Walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Lebih dahsyat lagi katakan. Walau ku harus berjalan sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Kami menaikkan syukur Bapa Surgawi, Engkau baik, bahkan sangat baik bagi kami. Engkau mengerti apa yang kami perlukan dan butuhkan. Engkau yang akan terus menuntun kami, menolong kami, dan setia mendampingi setiap kami. Ajarkan kepada kami yang memiliki berbagai macam kelemahan ini juga untuk tetap setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, pada akhir ibadah kami ini, kami diberkati oleh Tuhan. Kami menengadahkan tangan kami, dan turunlah atas kami sekalian sekarang berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dan karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan yang baru dari Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan, mari katakan, amin. Sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati Anda sekalian.